Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, kita lanjutkan materi ke-6 ya. Materi ke-6 itu sama dengan materi 1 ke 5 dan sampai 5. Tapi teman-teman lakukan kepada saudara kandung ya. Kakak, adik ya. Kakak kandung, adik kandung. Lakukan hal yang sama ya. Nanti dengarkan lagi materi 1 sampai 5 kalau belum paham ya. Ke-6 lakukan hal yang sama untuk keluarga. Jadi barang siapa yang memutuskan tali silaturahmi ya, kita memutuskan silaturahmi untuk ke saudara kandung, maka seluruh amalnya tidak diterima. Jadi kemungkinan besar ya kita melakukan banyak amalan belum diterima karena itu ya. Karena kita bisa jadi memutuskan tali silaturahmi sengaja ataupun tidak. Maka teman-teman lakukan hal yang sama kepada keluarga. Begitu juga tidak akan diterima ya, percuma amalnya ketika kita durhaka kepada orang tua ya. Maka materi keempat ya sangat powerful, makanya saya alhamdulillah sangat powerful sekali ya, dengan izin Allah beres seluruh permasalahan saya. Itu materi ke-6 ya, teman-teman praktekkan, dicatat, teman-teman dicatat, praktekkan 1 sampai 10, insya Allah dahsyat, akan terjadi hidup yang dahsyat pada teman-teman semua ya. Lalu materi ke-7 ya, materi ke-7 ini untuk yang ketika ada kendala 1 sampai 6 ada kendala ya, mungkin sudah meninggal atau kita nggak bisa coach, suami saya nggak mau, orangnya nggak suka pasangan saya, orang tua saya juga belum bisa coach ya, dengan berbagai macam alasan, misalnya teman-teman belum bisa melakukan 1 sampai 6 ya, maka bisa melakukan materi ke-7 ini ya, dengan cara yang pertama teman-teman minta maaf, minta ridho kepada 1 sampai 6 ya, dengan cara sholat taubat ya teman-teman. Sholat taubat 2 rakaat, setelah itu berdoa, ya Allah saya minta maaf, minta ridho, minta keikhlasannya ya terhadap pasangan saya, anak saya ya, orang tua saya, mertua saya, tetangga saya, adik kandung saya. Kalau saya ada salah, mohon tolong dimaafkan ya Allah, saya belum sanggup ngomong langsung ke mereka, jadi melalui Engkau mudahkanlah ya Allah, sampaikanlah agar Engkau memaafkan. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman, sholat taubat. Nah setelah itu sholat hajat, sholat taubat 2 rakaat, sholat hajat 2 rakaat ya, lakukan hal yang sama, doanya sama ya, intinya minta maaf, minta ridho ya, tapi nggak langsung ke orangnya, tapi langsung ke Allah dengan cara sholat 2 rakaat. Paham ya? Materi nomor 7 tolong dicatat, minta maaf, minta ridho dengan cara sholat hajat dan sholat taubat ya, caranya sama seperti 1 sampai 6 ya. Paham ya? Nanti kalau untuk teman-teman yang nggak paham langsung tanya di grup. Itu nomor 7. Nomor 8 apa? Nomor 8 kita melakukan hal yang sama, sholat hajat, sholat taubat ya. Mungkin ada teman-teman punya permasalahan yang sama kepada teman, tulis ya 10 orang yang menyakiti kita, yang kira-kira teman-teman punya rasa sakit hati kepada siapa saja, catat, tulis. Misal kepada istri, kepada anak ya, teman, sebutkan namanya, saudara, tetangga gitu ya, sebutkan, tulis namanya si A, si B, si C, semua yang membuat teman-teman gak nyaman di hati, tulis semua ya. Setelah itu teman-teman sholat hajat 2 rakaat dan sholat taubat sama, ya Allah ya, untuk orang-orang semua yang menyakiti saya ini ya Allah, saya sudah ridho dan ikhlas, semoga ya dengan ini Engkau ridho ya Allah, mengabulkan hajat amalmu, semoga dengan ini semua Engkau ridho, memudahkan kehidupan hambamu di dunia dan akhirat. Seperti itu ya teman-teman ya. Nanti kalau nggak paham tanya lagi di grup ya, ini garis besar saja ya. Nomor 8, semua orang yang menyakiti kita ya, tulis semua, lakukan sholat hajat dan sholat taubat. Nah ini kan banyak teman-teman ya, nanti teman-teman materi 1 sehari, nanti materi
Hari kedua materi kedua dipraktekkan, hari ketiga materi ketiga. Yang ke-8 ya hari ke-8 gitu ya. Teman-teman atur ya. Diatur saja mana yang teman-teman bisa dulu dipraktekkan. Ya, tapi kalau lebih urut lebih bagus karena yang urut ini sudah saya urutkan berdasarkan pengalaman ya. Lalu selanjutnya ke-9 doa kepada Allah. Ya Allah, tulis ya, sama tulis 5-10 orang terserah yang kira-kira pernah kita sakiti ya. Bisa jadi menyakiti kita pernah kita sakiti juga, tulis namanya sama ya, orang tua, istri, anak misal ya. Kira-kira kita, wah saya pernah dosa besar ya Allah, coach saya dosa besar kepada ibu saya misalnya, saya dosa besar kepada istri saya misal, saya dosa besar kepada teman saya, adik saya, kakak saya, tulis semua. Si A, si B, si C, tetangga saya gitu misalnya, tulis semua namanya. Sholat taubat ya Allah, saya sholat taubat ya Allah, maafkan saya ya Allah sudah menyakiti, sebutkan nama si A, si B, si C ya. Setelah itu sholat hajat ya Allah, mudah-mudahan kau mengampuni hambamu ya Allah, sampaikanlah maafku kepada si A, si B, si C ya. Bisa jadi kan orangnya sudah meninggal ataupun masih ada tapi kita nggak kuat, belum sanggup untuk nemuin ya. Kalau sanggup masih ada, temuin ya, seperti praktek 1-6. Tapi kalau nggak ada ya boleh lewat itu saja ya, lewat sholat hajat dan taubat. Baik, itu saja teman-teman, 6-9 ya. Materi ke-10 nanti bagaimana kita menjadi seperti Maryam ya. Teman-teman, saya kasih waktu 1 minggu untuk praktek semua materi pertama sampai ke 9. Insya Allah kalau teman-teman serius, teman-teman praktek sesuai yang saya arahkan, insya Allah teman-teman akan segera mendapat keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Karena pesan dari guru saya, kalau kita tidak